Bab 281, Penderitaan dalam pertemuan melebihi tidak bertemu. Awalnya, Namong Xiangyun ingin segera pergi dengan Long Yi untuk bertemu Si Bi, Leng Yuyu dan Feng Ling, karena setelah mendengar pembicaraan Long Yi kemarin, dia benar-benar ingin tahu tentang para wanita Long Yi ini. Tentu saja, di dalam hatinya, dia juga punya pikiran untuk membandingkan dirinya dengan mereka, apalagi dia ingin melihat apakah mereka benar-benar baik seperti yang dikatakan Long Yi. Tapi Long Yi menunda pertemuan mereka setelah beberapa pertimbangan. Itu benar-benar tidak seperti dia tidak ingin mereka bertemu. Hanya pertama dia ingin pergi ke kamp militer dan memberikan ceramah lengkap tentang taktik militer, karena dia hanya memberikan 1/2 dari kuliah tentang taktik militer sebelumnya. Batalion yang tak tertandingi itu seperti anaknya, ia telah menghabiskan banyak pikiran dan upayanya di dalamnya, dan ia berharap untuk melihat batalion elit yang ia ciptakan secara pribadi untuk mencapai surga suatu hari, dan juga dengan bersemangat berharap untuk ketenaran batalion tak tertandingi untuk menjadi bergema di seluruh Blue Waves kontinen suatu hari. Ketika Long Yi tiba di kamp militer, batalion tak tertandingi sedang berlatih dalam ayunan penuh. Dia memanggil para pejabat batalion tak tertandingi, lalu menginstruksikan prajurit lain untuk berlatih sendiri. Setelah itu, ia mulai memberi ceramah tentang taktik militer. Melihat Long Yi yang gembira dengan suara yang luar biasa di platform, Bei Tang Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung, dan lapisan kabut muncul di matanya yang indah. Ketika Long Yi memberikan ceramah, dia tiba-tiba melihat Bei Tang Yu menatapnya dengan kerasukan. Dia terbatuk, tetapi melihat dia masih tidak bereaksi, dia menggunakan kekuatan roh untuk membuat tangan yang tak terlihat dan mengetuk kepalanya. Bei Tang Yu yang linglung berteriak, "Ayo!" dan melompat, menarik perhatian semua petugas. Kemudian dia dengan canggung mengangkat kepalanya dan melihat mata peringatan Long Yi itu, jadi dia menghadap ke semua orang dan membuat permintaan maaf dengan hormat militer, lalu tidak lagi berani untuk linglung. Setelah ceramah selesai, Bei Tang Yu dengan kepahitan yang agak tersembunyi memutar matanya ke arah Long Yi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa masalah beberapa saat yang lalu adalah perbuatan Long Yi, tetapi kepahitan tersembunyi adalah kepahitan tersembunyi. Hanya saja dia juga tahu bahwa Long Yi di dalam kamp militer dan di luar adalah orang yang sama sekali berbeda. Di luar kamp militer, mengobrol, tertawa, atau bahkan mengutuknya tidak masalah, tetapi di dalam kamp militer, bagaimanapun ia tidak punya perasaan. Disiplin militer adalah yang paling penting dalam batalion tak tertandingi. Terlepas dari siapapun yang melanggar murid militer, semua akan dihukum, apalagi ia tidak akan berkompromi. Hanya beberapa hari yang lalu, di waktu pelatihan, Tyrant Bear diam-diam minum sedikit anggur. Mengetahui ini, Long Yi segera memberinya 10 cambukan sebagai hukuman. Setelah itu, tidak ada yang berani menantang murid militer batalion tak tertandingi. Bahkan Tyrant Bear, komandan kedua ini dihukum seperti itu, tidak mengatakan apapun tentang prajurit lain. "Jenderal, harap tunggu." Tyrant Bear dengan seragam militer mengejar Long Yi. Sekarang bangunan Tyrant Bear yang seperti beruang coklat itu sangat kokoh dan dia mengeluarkan aura yang gagah, jelas menunjukkan temperamen personel militernya. "Wakil Jenderal Bear, ada apa?" tanya Long Yi. Tyrant Bear menggaruk kepalanya dan berkata, "Jenderal, sudah lama sejak aku melihat adik perempuanku, bahkan kemarin ketika Jenderal akan menikah, aku bahkan tidak melihat bayangannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang." Long Yi kaget, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah Xiao Yi, tetapi Tyrant Bear adalah kakak lelaki Xiao Yi, jadi dia punya hak untuk mengetahui keadaan Xiao Yi. Melihat ekspresi Long Yi tidak terlalu baik, Tyrant Bear dengan tidak jelas merasa agak tidak nyaman. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan cemas, "Jenderal, di mana adik perempuanku?"
Apakah dia mengalami kecelakaan? Long Yi menghela nafas lalu menuntun Tyrant Bear ke tempat terpencil dari batalion tak tertandingi. Dia duduk. Kemudian dia menjelaskan masalah Hari Yin Ekstrim secara terperinci. Tyrant Bear memandangi mutiara putih susu di dada Long Yi dan berkata dengan tak percaya, "Jenderal, kamu mengatakan bahwa adik perempuan aku ada di dalam mutiara ini sekarang. Ini terlalu. Bukankah itu sulit dipercaya?" Tetapi pada saat itu, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi itu seharusnya bukan kesalahan, apalagi aku masih bisa merasakan aura di dalamnya. Long Yi berkata, dengan lembut membelai nubuat mutiara tergantung di dadanya. Tyrant Bear tertegun sejenak, dan dia menjadi sedih. Dia dan Xiao Yi saling bergantung untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun, dan sekarang, tiba-tiba mendengar hal seperti itu terjadi padanya, dia sangat sedih dari lubuk hatinya. "Jenderal, ketika membantai bajingan itu, kamu harus memanggilku, aku pasti akan mengembalikan 100 kali lipat rasa sakit yang harus diderita adik perempuanku kepadanya," kata Tyrant Bear dengan galak. Long Yi mengangguk, mengingat bayangan aneh itu, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Setelah kembali dari kamp militer, Long Yi membawa Nangong Xiangyun ke halaman tempat Leng Yuyu dan yang lainnya menginap. Barbarian Bull dan Li Qing juga mengikuti di belakang mereka. Mendengar dia bisa bertemu Leng Yuyu lagi, Barbarian Bull sangat gembira. Pada saat itu, mereka adalah sahabat yang telah melewati api dan air bersama, dan setelah berpisah di pegunungan Hengduan, dia tidak melihatnya lagi. Sekarang, dia bisa bertemu dengannya lagi, jadi dia secara alami sangat bersemangat. Perasaan semacam ini tidak dapat dipahami oleh orang-orang yang belum melalui cobaan hidup dan mati serta kesengsaraan bersama. Mereka bergegas pergi, dan segera tiba di halaman kemarin di mana Leng Yuyu dan yang lainnya tinggal. "Istriku, suamimu, aku datang," masih belum keluar dengan cepat untuk menyambut. Long Yi mendorong membuka pintu halaman, lalu dia berteriak. Leng Yuyu adalah orang pertama yang bergegas keluar, dan melihat Long Yi, seolah-olah seorang gadis kecil, dia bergegas dan memeluk Long Yi. Saat ini, di matanya, hanya ada Long Yi, seperti untuk Barbarian Bull dan yang lainnya, dia secara otomatis melewatkannya. "Suamiku, kenapa kamu hanya datang sekarang? Hampir gelap." Leng Yuyu memeluk Long Yi dan berkata bertingkah genit. "Aku baru saja kembali dari kamp militer, di mana Linger dan Sibi." Long Yi menepuk pantat perut Leng Yuyu dan bertanya. Namun dia gagal memperhatikan Li Qing yang gemetaran di belakangnya, serta kulit pucatnya. "Karena kamu tidak datang, mereka pergi bermeditasi agar tidak membuang waktu. Seperti untukku, aku menunggu kamu kembali," Leng Yuyu berkata sambil tersenyum. Pada saat itu, Nangong Xiangyun mendengus tidak puas, menyebabkan dua orang yang memeluknya terbangun dengan kaget. Leng Yuyu meninggalkan dada Long Yi dan berjalan ke depan Nangong Xiangyun. Dia menangkap tangan kecilnya dan berkata, "Apakah adik ini Xiangyun, kamu lebih cantik dari aku?" Leng Yuyu mulai menuangkan sanjungan. Dibandingkan dengan kata-katanya yang buruk sebelumnya, sekarang perubahan setelah 2 tahun sangat besar. Nangong Xiangyun terkejut dan agak malu. Dia tersipu dan berkata, "Bagaimana mungkin, kakak sangat cantik, aku benar-benar iri dengan sosokmu." Dua wanita segera menghilangkan penghalang mereka, dan menjadi ramah. Setelah semua, mereka tahu bahwa akhirat mereka adalah saudara perempuan, dan jika mereka tidak rukun, maka Long Yi mungkin tidak menyukai mereka. Barbarian Bull, kau juga ada di sini, kenapa aku hanya melihatmu sekarang?" Leng Yuyu baru saja melihat Barbarian Bull dan berjalan ke depannya, dia dengan gembira bertanya. "Hanya ada bos di matamu? Bagaimana kamu bisa melihat banteng tua ini?" Banteng barbar berkicau,
membuat Leng Yuyu merasa malu. Aku mendengar kamu menikah dengan putri kecil klanmu, selamat. Leng Yuyu dengan lembut tersenyum dan berkata. Barbarian Bull menggaruk pengeras suaranya dan tertawa bodoh, dan matanya mulai memancarkan hati merah, jelas sedang memikirkan hari-hari bahagia bersama istrinya. Long Yi ingin memperkenalkan Li Qing ke Leng Yuyu, tapi dia tiba-tiba melihat kulit Li Qing sangat jelek, seolah-olah dia melakukan yang terbaik untuk menanggung sesuatu. Li Qing, apa yang terjadi? Long Yi melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Otot-otot wajah Li Qing berkedut dan tepat ketika dia ingin bertanya apakah si Bi Long Yi telah disebutkan adalah si Bi yang dia tahu, tiba-tiba pintu dua kamar lainnya terbuka, dan si Bi mengenakan kerudung dan Feng Ling berambut biru datang keluar dari dalam. Pikiran Li Qing meluap, dan dia hanya mendengar suara yang menghancurkan, sesuatu di lubuk hatinya hancur, dan dia berkeringat deras, tidak berani percaya ini nyata. Wanita yang sangat dicintainya selama bertahun-tahun secara tak terduga ternyata adalah wanita Long Yi. Dia tidak dapat menerima ini untuk saat ini, dan hanya merasa pikirannya terjerat, sepertinya ingin meledak. Melihat Li Qing di samping Long Yi, si Bi juga tertegun. Kemarin, dia lupa tentang Li Qing menjadi orang-orang Long Yi, karena masalah kemarin hanya seperti mimpi baginya. Jadi bagaimana dia bisa ingat untuk memberitahu Long Yi tentang masalah Li Qing? Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Li Qing menatap si Bi dengan rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya, sedangkan si Bi juga memandang Li Qing dengan linglung, dan semua orang memandang kedua orang ini dengan tatapan aneh. Melihat ekspresi dua orang pada saat ini, hati Long Yi menegang. Dia ingat cedera emosional Li Qing, dan sepertinya orang yang dicintai Li Qing adalah si Bi. Li Qing adalah orang yang keras kepala, dan melihatnya menderita seperti ini, dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang ketika jatuh cinta akan menjadi sepenuhnya didedikasikan untuk cintanya. Sekarang ini benar-benar merepotkan. Mengapa? Kenapa? Li Qing tiba-tiba mendongak ke langit dan meraung kesakitan, lalu muntah seteguk darah. Dia bergegas keluar seolah-olah dia sudah gila. Aku akan pergi untuk melihatnya, kalian semua tinggal di sini. Long Yi berkata, lalu mulai mengejar Li Qing. Dia benar-benar takut bahwa sesuatu akan terjadi pada Li Qing. Beberapa wanita saling memandang dengan cemas, dan semuanya secara kebetulan menatap si Bi. Saat ini, emosi yang kompleks melintas di mata si Bi, tetapi dia dengan ringan menghela nafas, lalu berbalik, dia memasuki rumah. Setelah itu, Leng Yuyu dan yang lainnya juga mengikuti. Li Qing dengan marah berlari menuju pinggiran kota, dan Long Yi tidak mendesak maupun lambat, mengikutinya di langit sementara berbagai pikiran muncul di hatinya. Dia percaya bahwa Li Qing sama sekali tidak siap ketika dia tiba-tiba mengetahui masalah ini, jadi sangat sulit baginya untuk menerima masalah ini. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan meluruskan pemikirannya. Pada saat Long Yi berbicara dengan Li Qing, dia tahu bahwa cinta Li Qing benar-benar bukan cinta yang egois. Pada saat itu, ketika dia menyatakan bahwa selama si Bi bahagia, dia juga akan bahagia, yang telah sangat menggerakkan Long Yi. Li Qing berlari di dalam hutan kecil, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Dia meraung keras, seperti binatang buas yang terluka. Lalu tiba-tiba, pedang yang hampir transparan muncul di tangannya, dan pedang itu bergetar. Melihat ini, hati Long Yi menegang, dan dia diam-diam mengondensasi ki sejati di tangannya. Dia benar-benar takut bahwa Li Qing akan melakukan sesuatu yang bodoh. Namun Li Qing tiba-tiba berdiri, lalu mulai mengayunkan pedangnya dengan liar. Kabut dingin putih ki keluar dari pedangnya, yang menghancurkan banyak pohon. Perlahan-lahan lapisan es menutupi 100 meter yang mengelilinginya, dan tanah yang beku menjadi penuh gundukan dan lubang. Dan setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika langit sudah gelap,
Li Qing masih meraung dan mengayunkan pedangnya, kemudian dengan suara ledakan gemuruh, puluhan pohon di depan ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Setelah itu, Li Qing ambruk ke tanah. Long Yi agak terkejut, orang ini tiba-tiba membuat terobosan di bawah kesedihannya, hanya sepertinya dia juga telah melukai organ-organ dalamnya. Long Yi turun dan mendarat di samping Li Qing, lalu berjongkok. Long Yi membantunya duduk, dan menggunakan ki sejati untuk menekan cedera internal Li Qing. Tuan muda, biarkan aku sendirian untuk sementara waktu. Setelah melampiaskan, suasana hati Li Qing sangat tenang dan dia berkata dengan lemah ke Long Yi. Bab 282, Orang berjubah hitam yang tidak asing. Melihat Li Qing tampaknya sudah sedikit tenang, Long Yi berpikir bahwa dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlalu drastis, jadi menepuk pundaknya. Long Yi diam-diam terbang menjauh. Li Qing berbohong tanpa bergerak di atas tanah beku, dan di bawah sinar bulan, dia tampak sangat sedih dan kesepian. Tiba-tiba, jejak kabut hitam datang dan sesosok samar berkabut muncul tidak jauh dari Li Qing. Siapa di sana? Li Qing dengan waspada duduk dan melihat ke depan. Jie, sebagai jawaban atas pertanyaan Li Qing, suara tawa aneh yang keras terdengar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Long Yi kembali ke halaman, dan mendorong membuka pintu. Dia masuk hanya untuk melihat gadis-gadis itu duduk diam di sofa. Semua dari mereka tampaknya tenggelam dalam pikiran. Dan untuk Barbarian Bull, dia duduk sendirian di satu sudut terpencil, menyeka aturan Greenstone-nya. Bagaimana bisa kalian semua begitu diam? Long Yi tersenyum dan bertanya. Meskipun memiliki sedikit kekeruhan yang tersisa di hatinya, dia tidak ingin menunjukkannya di permukaan agar tidak membebani pikiran mereka, terutama Sibi. Suamiku, bagaimana dengan Li Qing? Tanya Nangong Xiangyun. Long Yi melirik Sibi, dan melihat sedikit panik berkedip di matanya. Dia muncul seolah-olah ingin membuka mulutnya untuk menjelaskan sesuatu, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia jauh lebih tenang sekarang, dia ingin waktu sendirian, jadi aku akan membawanya kembali setelah beberapa saat. Long Yi mengangkat bahu dan berkata, lalu berjalan mendekat. Dia duduk di sebelah Sibi. Barbarian Bull, pergi ke hutan di pinggiran selatan Soaring Dragon City untuk melihat Li Qing. Tidak apa-apa, hanya untuk melihatnya dari jauh, jangan ganggu dia. Long Yi menginstruksikan. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, bos. Barbarian Bull menyingkirkan Greenstone Rule dan pergi. Long Yi menatap keempat wanita itu, lalu berkata sambil tersenyum, setelah sekian lama, kupikir kalian semua harus sudah saling kenal. Gadis-gadis itu menganggukkan kepala dalam diam. Nangong Xiangyun yang selalu bersemangat juga terpengaruh oleh suasana ini. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia merasa lebih baik tidak berbicara dalam suasana seperti itu. Kenapa kalian semua tidak berbicara? Biasanya, bukankah kalian semua suka berisik? Long Yi mengerutkan kening dan berkata, suamiku, aku sangat lapar, bagaimana kalau kita makan dulu? Nangong Xiangyun menggosok perutnya dan berkata, ya, aku juga lapar. Leng Yuyu dan Feng Ling juga ikut. Karena kalian semua lapar, maka kita akan pergi ke rumah Wang Jiang untuk bersantai. Setelah makan, kita akan jalan-jalan santai. Ini adalah kesempatan langka bagi aku untuk memegang keindahan di kedua sisi aku, jadi jika aku tidak pamer, maka itu secara alami tidak akan masuk akal. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu berdiri, dia akan berjalan, tetapi Sibi menarik lengan bajunya. Suami aku. Sebenarnya, melihat Long Yi, Sibi dengan gagap berbicara. Sebenarnya, kamu juga lapar, bukan begitu? Makan adalah hal penting di dunia, kamu tidak perlu membicarakan beberapa hal sepele.
Long Yi memandang Sibi dengan mata lembut. Dia bisa mengerti Sibi, hanya ini keadaan yang ditentukan nasib, jadi dia tidak menyalahkan Sibi maupun Li Qing. Suamiku, dengarkan aku, jika aku tidak berbicara sekarang maka pasti akan ada simpul di hatiku. Sibi tahu apa yang dipikirkan Long Yi, tapi dia merasa bahwa dia harus membicarakan masalah ini dan menjelaskannya kepada Long Yi. Baiklah, kita akan pergi makan setelah kita selesai mendengarkanmu. Long Yi tersenyum dan duduk lagi. Linger, adik perempuan Xiang Yun, mari kita pergi. Leng Yuyu berkata. Tidak apa-apa, kalian semua juga bisa tinggal dan mendengarkan, kata Sibi. Leng Yuyu dan yang lainnya duduk, lalu Sibi di pangkuan Long Yi mulai berbicara tentang keterikatan emosional dirinya dan Li Qing. Mengatakan keterikatan emosional agak berlebihan, pada kenyataannya selalu merupakan cinta tak berbalas dari Li Qing. Sebelumnya setelah Sibi kehilangan kedua orang tuanya di masa kecil, dia dibesarkan di rumah sepupunya Susu. Dia baru berusia 8 tahun ketika dia kehilangan kedua orang tuanya. Ini memberinya pukulan yang dalam, tetapi pukulan ini tidak menjatuhkannya, sebaliknya, dia menjadi lebih kuat. Dan dalam pertemuan besar klan Moxie untuk berdoa bagi leluhur mereka, Sibi bertemu putra leluhur Li Qing. Pada saat itu, Li Qing masih belum terpilih sebagai penerus patriarki, dan karena sifatnya yang sedingin es dan antisosial, ia sering diganggu oleh beberapa sepupu ayah dan sepupu ibu. Dan pada waktu itu, dalam pertemuan besar untuk berdoa bagi leluhur, Sibi melihat beberapa sepupu itu menembaki Li Qing di satu sudut, dan Sibi menjadi orang yang membenci kejahatan seperti musuh sejak kecil melangkah maju dengan berani dan juga dimarahi serta dipukuli. Seperti ini, mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sejak hari itu dan seterusnya, Li Qing yang 2 tahun lebih tua dari Sibi seolah-olah ekornya mulai mengikuti Sibi di mana-mana, dan hanya ketika dia menghadapi Sibi, dia akan mengungkapkan senyum. Seperti ini, kedua orang ini akhirnya dianggap sebagai kekasih masa kecil oleh semua orang lain. Meskipun Sibi selalu menganggap Li Qing sebagai kakak laki-laki, tetapi Li Qing memandangnya sebagai kekasih, dan sejak kecil, dia bersumpah akan menikahinya di dalam hatinya. Setelah itu, Sibi pergi ke gereja cahaya untuk menjadi seorang imam, dan terpilih sebagai Saintess of Proud Moon Empire. Tetapi pikiran Li Qing juga menjadi lebih jelas, dan Sibi tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, jadi dia tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Li Qing. Tetapi bagaimana mungkin Li Qing, orang yang berpikiran satu jalur ini, menyerah? Dan 2,5 tahun yang lalu, dalam periode singkat, Sibi bertemu Long Yi dan jatuh cinta padanya, tetapi sekali lagi karena dia tidak ingin menghalangi dia meninggalkannya. Tapi bagaimana mungkin rasa sakit Sibi lolos dari mata Li Qing? Ketika dia melihat Sibi, dia segera tahu perubahannya. Dia tidak lagi hati itu berkibar Saintess Sibi gereja cahaya, apalagi, dia sering linglung dan akan meneteskan air mata, dan matanya yang rindu itu persis sama dengan kerinduannya. Mata. Selain itu, dengan Li Qing menjadi orang yang sensitif, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Dewi di hatinya memiliki kekasih? Long Yi pada dasarnya mengetahui masalah setelah itu. Untuk menemukan Sibi, Li Qing meninggalkan klan Moxie dan datang ke Soaring Dragon City, dan karena akibat kecelakaan yang timbul dari berbagai penyebab, dia datang di bawah Long Yi, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak tahu bahwa wanita yang dicintainya dan wanita yang dicintai Long Yi adalah orang yang sama, jadi dia ditakdirkan untuk patah hati. Mendengar kisah Sibi, Leng Yuyu dan yang lainnya menghela nafas. Nasib menyatukan orang dan membantu mencapai impian banyak pria dan wanita, tetapi juga menghancurkan hati banyak orang. Aku tahu kamu merasa sangat kasihan pada Li Qing, tetapi masalah emosi tidak bisa dipaksakan. Meskipun aku bersimpati dengannya,
Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kau adalah aku, wanita Long Yi selamanya. Long Yi agak sombong berkata. Si Bi menatap Long Yi dengan mata berbinar dan dengan tegas menganggukkan kepalanya. Oke, sekarang aku benar-benar agak lapar, ayo pergi makan. Long Yi tersenyum dan bangkit, lalu pergi dengan 4 gadis. Di antara 4 gadis, selain Nangong Xiangyun yang tidak bisa terbang, 3 lainnya adalah Archmage, jadi Long Yi terbang di depan membawa Nangong Xiangyun, dan 3 lainnya terbang di belakangnya menuju rumah Wang Jiang. Rumah Wang Jiang, itu adalah salah satu dari beberapa restoran mewah di Soaring Dragon City. Setiap hari, ada nyanyian dan tarian untuk memuji masa-masa indah, dan restoran ini akan selalu penuh. Sekarang, tanah dan bahkan udara di depan restoran ini dipenuhi dengan berbagai macam gerbong mewah. Terakhir kali, Long Yi menundukkan Li Qing di tempat ini. Saat ini, Feng Ling sudah berubah menjadi penampilan Ling Feng, wajah cantik Leng Yuyu juga sudah berubah menjadi wajah biasa, dan Si Bi menutupi wajahnya dengan kerudung. Hanya Nangong Xiangyun yang mengungkapkan wajah aslinya. Di Soaring Dragon City, tidak perlu baginya untuk menyembunyikan wajahnya. Kemanapun Long Yi dan Nangong Xiangyun pergi, mereka menarik perhatian orang-orang, dan tepat ketika mereka akan memasuki restoran ini, seorang manajer gemuk dengan bersemangat bergegas keluar untuk menyambut. Dia memiliki senyum menjilat di wajahnya, dan dengan matanya yang begitu sempit sehingga mereka masuk ke dalam dagingnya yang berlemak, dia tampak sangat lucu. Tuan Muda Simen, Nyonya Simen, kamar pribadi lantai 3 disiapkan. Malam ini aku menduga bahwa tamu terhormat akan datang, jadi aku secara khusus menginstruksikan orang untuk membersihkan kamar pribadi, dan sekarang ternyata benar. Manajer mengucapkan kata-kata menjilat, dan membungkuk, dia membersihkan jalan di depan. Duduk di kamar pribadi Wang Jiang House yang mewah, mereka bisa melihat sebuah sungai bergerak dalam siklus tanpa akhir dari jendela, dan di tepi sungai ini, deretan lampu ajaib mempesona menerangi. Pemandangannya terlihat sangat mempesona. Saat ini, hal yang paling tidak dimiliki Long Yi adalah uang. Ia dengan santai memesan sepiring hidangan paling mahal, dan setelah menerima pesanan, manajer cepat-cepat pergi. Aku sudah pergi ke banyak kota, tapi aku merasa Soaring Dragon City adalah kota yang paling menarik. Feng Ling berkata sambil melihat sungai di luar. Jika kamu suka maka kamu bisa tinggal, sekarang kamu adalah istriku, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak akan tinggal bersama denganku, suamimu. Long Yi berkata sambil tersenyum. Feng Ling dan Leng Yuyu saling memandang, dan mereka menjadi agak sedih. Apakah kamu harus segera pergi? Long Yi kaget. Lalu dia dengan lembut tertawa dan bertanya. Meskipun mereka adalah istrinya, tetapi dia tidak akan bersikeras untuk mengikat mereka di sampingnya, jika tidak, mereka juga tidak akan begitu menarik baginya. Setelah 2 hari, kita akan kembali ke gereja gelap. Sekarang, kita agak sibuk dengan masalah gereja, jadi, Feng Ling memandang ke arah Si Bi dan berkata dengan lembut. Tapi Si Bi hanya dengan elegan mengangkat cangkir teh dan menghirup teh tanpa mengungkapkan apapun. Meskipun dia tahu apa yang disebut masalah Feng Ling hanyalah memperluas mengambil keuntungan dari periode waktu ini ketika kekuatan gereja cahaya melemah karena hari yin ekstrim, tapi apa yang bisa dia katakan? Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan memiliki suami yang sama dengan Hell Saintess Helchur. Jelas tidak mungkin untuk menghindari konflik 2 kepercayaan. Pada saat itu, ketika konflik gereja cahaya dan gereja gelap meningkat, mereka tidak tahu apakah mereka masih bisa duduk dan makan bersama secara alami hanya karena satu orang. Long Yi secara alami tahu artinya, tetapi dia tidak memikirkan hal ini. Cepat atau lambat, dia akan mengunjungi gereja cahaya dan gereja gelap, dan dia percaya bahwa dia akan memiliki sarana untuk menyelesaikan ini pada waktu itu.
Saat itu, bel pintu kamar pribadi berdering, sepertinya para pelayan mulai menyajikan hidangan. Tapi begitu pintu dibuka, Long Yi melihat putra mahkota Long Ying dengan beberapa tuan muda yang mulia serta orang berjubah hitam pergi dari kamar pribadi lain. Tatapan Long Yi berdesir, dan dia lekat-lekat menatap orang berjubah hitam berpola tinggi itu, merasakan sensasi yang akrab dari sosok itu. Mungkin karena tatapan Long Yi terlalu tajam, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti dan berbalik, dia melihat ke arah Long Yi. Tetapi wajah orang ini benar-benar ditutupi dengan kain hitam, hanya mengungkapkan dua mata yang menyeramkan. Melihat Long Yi, mata orang berjubah hitam ini melintas dengan terkejut, tetapi segera kembali normal, lalu berbalik lagi, dia pergi. Long Yi mengerutkan kening dan berpikir, dari mata orang berjubah hitam ini, dia bisa merasakan bahwa orang ini mengenalnya, tetapi ada banyak orang di Soaring Dragon City yang mengenalnya, tetapi yang paling penting adalah Long Yi merasakan ini hitam orang berjubah sangat akrab, tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa mengingat siapa dia. Dia menyerupai pria itu. Saat itu, Leng Yuyu tiba-tiba berkata, Bab 283, Halei. Dia menyerupai pria itu. Saat itu, Leng Yuyu tiba-tiba berkata. Long Yi merenung sejenak, dan sesosok melintas di benaknya, tetapi dia masih bertanya, menyerupai siapa? Dataran Huang Mang, Halei. Kata Leng Yuyu, sedikit merajut alisnya. Long Yi terkejut, segera setelah itu, dia tertawa, tapi sedikit kesuraman muncul di matanya. Tebakan Leng Yuyu dan tebakannya cocok satu sama lain, yaitu Halei yang mereka anggap mati di kota hilang. Sosok itu dan matanya sangat mirip, dan meskipun dia tidak 100% yakin, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tebakannya tidak mungkin salah. Jika orang itu benar-benar Halei, maka melihat dia dan putra mahkota Long Ying berkolusi bersama, dia seharusnya menjadi anggota pasukan gelap Long Zhan, apalagi dia mungkin telah menerima misi kota hilang pada saat itu karena hasutan dari bayangan misterius itu. Tapi apa sebenarnya keinginan bayangan misterius itu? Mungkinkah dia menginginkan tablet roh gelap di tangannya? Memikirkan ini, Long Yi tiba-tiba bergegas keluar, dan memblokir jalan putra mahkota Long Ying dan kelompoknya. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, dia menjangkau ke arah topeng orang berjubah hitam itu. Momentum Long Yi benar-benar bagus, cepat dan akurat, tetapi reaksi orang berjubah hitam itu juga tidak lambat. Dia mengelak, tetapi mendengar suara kain sobek, sepotong topeng orang berjubah hitam itu terkoyak. Para penonton berteriak ketakutan. Sedikit dari wajah orang berjubah hitam yang menjadi terlihat merah gelap dan menggulung, entah kenapa mengerikan. Long Yi juga tercengang. Mungkinkah dia bukan Halei? Si Menyu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak mementingkan aku. Long Ying dengan dingin menatap Long Yi. Dia tidak mengerti mengapa Long Yi meletakkan tangannya ke arah pria ini. Long Yi juga memandang ke arah Long Ying, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mencoba untuk tidak menghormati putra mahkota dengan cara apapun. Hanya ingin mengkonfirmasi identitas bawahan kamu ini, tidak ada yang lain. Identitas? Kamu kenal dia? Long Ying bertanya dengan dingin. Mungkin, ini sebabnya aku ingin mengkonfirmasi sejak awal. Long Yi mengabaikan pandangan dingin dari Long Ying, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa hasilnya? Long Ying menajamkan alisnya dan bertanya. Sedikit ejekan terlintas di matanya yang dingin, berpikir bahwa hidup dan mati Long Yi sudah di bawah kendalinya. Belum jelas, aku bertanya-tanya apakah Yang Mulia Putra Mahkota dapat memerintahkan bawahanmu ini untuk menyingsingkan lengan kirinya dan biarkan aku melihat lengan kirinya. Long Yi dengan acuh berkata, dalam hal apapun, mereka sudah merobek bagian depan mereka, dan dia juga tidak ingin bertingkah munafik lagi.
Long Ying tanpa ekspresi, lalu memandang ke arah pria berjubah hitam itu. Dia berkata, "Kamu, gulung lengan kiri kamu dan biarkan Tuan Muda Simen kedua melihat lengan kiri kamu." Pria berjubah hitam itu menggulung lengan bajunya tanpa ragu sedikit pun, dan melihat lengan kirinya. Semua penonton berteriak lagi. Mereka semua tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi. Mereka melihat kulit tangannya tiba-tiba seperti wajah kecil yang mereka lihat. Tangannya benar-benar merah gelap dan digulung, tampak memuakkan. Sepertinya tangannya terbakar serius. Long Yi mengerutkan kening. Alasan mengapa dia ingin pria berjubah hitam ini menyingsingkan lengan kirinya adalah karena dia tahu ada bekas luka aneh di pergelangan tangan kiri Halei. Tetapi seperti yang terlihat sekarang, tidak mungkin untuk dilihat. Jadi Long Yi hanya tertawa hampa dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf, aku salah." Long Ying mendengus dingin, lalu naik kereta mewah dengan beberapa orang dan pergi. Long Yi berbalik, dan memimpin gadis-gadis yang juga bergegas keluar ke kamar pribadi lagi. Dan karena si bidan yang lainnya tidak tahu komplikasi dari masalah ini, jadi mereka tidak menyela. Bukan dia. Aura gelap di dalam tubuhnya sangat menyerupai Halei. Leng Yuyu terus berkata. Long Yi tampak santai, lalu mengangkat bahu. Dia berkata sambil tersenyum, "Untuk saat ini, mari kita lupakan apakah dia adalah Halei atau tidak. Mari kita makan dulu, makanannya tidak enak setelah dinginnya." Nangong Xiangyun dan lainnya juga tidak meminta lebih, dan karena sudah malam, mereka benar-benar lapar, jadi mereka semua mulai menghapus makanan. "Kamu, apakah ada hubungan antara gereja gelapmu dan Long Zhan?" Setelah mabuk dan makan sepuas hati mereka, Long Yi bertanya. Dia selalu bertanya-tanya latar belakang apa yang dimiliki kekuatan gelap di samping Long Zhan, dan memikirkan kata-kata pria berjubah hitam yang melarikan diri dari lubang di dasar sungai. Sepertinya mereka bukan dari gereja gelap. Leng Yuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, seharusnya tidak ada hubungan, tapi gereja gelap dan klan kerajaan Kekaisaran Bulan Bangga agak saling terkait. Karena untuk detail spesifik, aku tidak jelas. Selain gereja gelap, yang kekuatan gelap rahasia tahu bagaimana memelihara prajurit gelap." Panjang Yi mengerutkan kening dan bertanya. Pada dasarnya selain gereja gelap, tidak ada kekuatan gelap lain di seluruh benua gelombang biru yang tahu. Metode untuk memperbaiki para prajurit gelap adalah rahasia inti dari gereja gelap kita. Suamiku, karena kamu mengajukan pertanyaan seperti itu padaku, maka mungkinkah ada kekuatan gelap lain yang mengetahui metode untuk memperbaiki prajurit gelap? Leng Yuyu terkejut. Long Yi menganggukkan kepalanya, lalu dia memberitahu masalah tentang rumah Simen yang menderita serangan sejumlah besar prajurit gelap dan penyihir gelap yang sama kuatnya di hari Yin ekstrim. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Leng Yuyu tercengang. Dia tahu betul bahwa pemurnian prajurit gelap tidak mudah, dan seluruh gereja gelap juga tidak memiliki banyak prajurit gelap. Setelah mendengar Long Yi, ekspresi Ling Feng menjadi berat, dan sepertinya agak gelisah juga. Long Yi tidak tahu status pasti Ling Feng di gereja gelap, tetapi dari segala macam tanda, dia telah melihat dia harus memiliki hubungan dekat dengan Paus Hitam. Jadi pada saat ini, dia pasti khawatir tentang gereja gelap juga. Setelah merasa gelisah untuk waktu yang lama, Ling Feng diam-diam melirik Long Yi, namun dia melihat bahwa Long Yi menatapnya dengan senyum. Sepertinya dia sudah melihat melalui pikirannya. "Meskipun aku benci berpisah denganmu begitu cepat, tetapi jika kamu ingin kembali, lalu bagaimana aku bisa menyalahkanmu?" Long Yi berkata dengan lembut. Baru kemarin, dia menikahi gadis-gadis ini, dan mereka masih belum memiliki malam pernikahan mereka, jadi dia secara alami agak kecewa. Feng Ling dengan air mata di matanya tiba-tiba berdiri dan berjalan ke Long Yi. Dia meringkuk ke dadanya yang hangat dan mengambil napas dalam-dalam.
dia dengan lemah berkata, "Suamiku, aku benar-benar tidak ingin pergi, tapi..." "Tidak perlu bicara, aku mengerti, kamu punya masalah yang harus kamu tangani." Long Yi menepuk punggung Feng Ling dan berkata, "Selama ini, dia tahu bahwa gadis ini memiliki sifat yang berbeda. Dia suka melambung santai dan peduli seperti dia, jadi bagaimana dia bisa mematahkan sayapnya dan mengikatnya di sampingnya?" Terima kasih, suamiku, bisa bertemu denganmu adalah kekayaan terbesar Ling'er. Tunggu aku selama beberapa waktu, pada waktu itu, aku akan menemani di sampingmu selamanya. Bahkan jika kamu mengusirku, aku akan tidak meninggalkan." Feng Ling bergumam di pangkuan Long Yi. "Maka aku akan menunggumu, tetapi kesabaranku terbatas. Setelah kesabaranku selesai, aku akan membunuh ke gereja kegelapanmu." Long Yi tersenyum dan berkata. Feng Ling di pangkuan Long Yi menganggukkan kepalanya, dan berjuang untuk waktu yang lama, dia akhirnya meninggalkan pangkuan Long Yi dengan enggan, lalu berkata kepada Leng Yuyu, Kamu tinggal di samping suami kami untuk sementara waktu, dan menyelidiki yang memanipulasi kekuatan-kekuatan gelap di belakang layar. Seperti untuk diriku sendiri, aku akan kembali ke gereja untuk suatu hal yang penting. Aku berniat melakukannya." Leng Yuyu mengangguk. "Suamiku, aku pergi dulu." Sedikit kabut muncul di mata Feng Ling, dan setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya ke sisi telinga Long Yi dan berbisik, "Suamiku, tunggu aku, ketika aku kembali, semua Ling'er akan menjadi milikmu." Long Yi hanya merasakan bibir hangat di bibirnya, lalu dadanya menjadi kosong. Orang itu sudah berjalan keluar di bawah sinar bulan dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Long Yi membelai bibirnya dengan aroma yang melekat, dan agak sedih di hatinya. Perpisahan selalu datang begitu tiba-tiba, dan bertemu lagi selalu memberi orang kejutan yang menyenangkan. Dia menertawakan dirinya sendiri. Setelah melalui 2 masa hidupnya, dia tahu bahwa dia harus melihat beberapa hal dengan cara yang optimis, tetapi dia hanya melakukan yang sebaliknya. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia lebih menyukai kehidupan ini. Anggur, seks, kekayaan, dan temperamen, dia memiliki semuanya. Terlebih lagi, dia masih memanjakan lebih dan lebih. Mungkin ini bisa dianggap sebagai kehidupan nyata. Long Yi kembali sadar, dan melihat Yuyu, Sibi dan Nangong Xiangyun menatapnya. Mata mereka penuh cinta yang pekat. Melihat ini, dia santai dan berkata sambil tersenyum, "Karena kita sudah mabuk dan makan sepuas hati, mari kita jalan-jalan." Jika seseorang mengatakan Soaring Dragon City di siang hari seperti seorang wanita bangsawan yang bermartabat, maka Soaring Dragon City malam itu adalah seorang wanita muda yang mempesona. Berjalan menyusuri jalan-jalan yang dihiasi dengan lampu neon sihir multiwarna, gadis-gadis itu tampaknya sangat menikmati. Mereka akan melihat satu persatu toko, dan melihat perhiasan dan pakaian yang bagus. Mereka akan membelai mereka dengan kagum. Tampaknya belanja adalah naluri alami wanita. Dan satu-satunya hal yang tidak kekurangan Long Yi adalah uang. Ia membeli semua barang yang diinginkan oleh wanita-wanita itu tanpa mempedulikan harganya, tetapi tidak ada yang punya keberanian untuk memberi harga terlalu tinggi padanya. Orang harus tahu bahwa ketika dia baru saja kembali, ketika Long Yi pergi berbelanja, penjaga toko tidak berani menerima uangnya, dan ketika dia secara paksa memberikannya kepada penjaga toko malah berlutut sambil berlinang air mata meminta Long Yi untuk mengambil kembali uang itu, yang membuat Long Yi tercengang. Dan hanya setelah melihat Long Yi benar-benar berubah, orang-orang biasa di Soaring Dragon City tidak takut padanya seperti sebelumnya. Peng-peng, peng-peng, detak jantung Long Yi tiba-tiba gelisah, dan berdetak dengan irama yang aneh. Langkah kakinya melambat, dan dia melihat sekeliling kerumunan. Orang yang bisa beresonansi dengan detak jantungnya seperti ini, selain Wu Shuang, tidak ada orang lain.
Mungkinkah dia datang untuk mencarinya? Jantung Long Yi langsung bersemangat. Suamiku, ada apa? Adakah seseorang yang kamu kenal? Melihat Long Yi tiba-tiba berhenti, Leng Yuyu dan yang lainnya bertanya. Sepertinya Wu Shuang telah kembali, jantungku berdetak dalam irama yang aneh. Yuyu, kamu tahu bahwa aku dan Wu Shuang memiliki semacam telepati yang aneh, bukankah itu benar? Kata Long Yi sambil melihat sekeliling. Wu Shuang. Ya, memikirkannya, jangka waktu 2 tahun hampir berakhir, aku bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. Leng Yuyu juga menjadi bersemangat. Dia tentu saja ingin melihat Wu Shuang, lagi pula, mereka adalah sahabat yang telah mengalami cobaan hidup dan mati bersama-sama, apalagi juga saudara perempuannya. Si Bi diam-diam berdiri di samping Long Yi, melihat penampilannya yang bersemangat, dia agak penasaran dan agak masam di hatinya, hanya, dia merasa bahwa di dunia Long Yi yang cerdas dan beragam, setelah dia bertemu dengannya di gunung di sangat awal, ada kekosongan besar, dan dia benar-benar agak cemburu bahwa gadis-gadis ini bisa menemaninya ketika melalui banyak hal, dan pada saat yang sama, dia juga merasa sangat berterima kasih kepada mereka, bersyukur karena mereka memberi Long Yi kehangatan dan kebahagiaan. Mati. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara panik-panik dari tidak jauh, dan seketika, orang-orang mengepung tempat itu untuk menyaksikan kegembiraan. Bab 284 Wu Shuang kehilangan ingatan. Long Yi dan 3 wanita saling memandang, lalu terbang di langit. Mereka melihat tidak jauh di jalan, ada beberapa mayat tergeletak dalam kekacauan. Mayat-mayat itu beku, dan masih mengeluarkan ki dingin. Dan melihat pakaian mayat-mayat ini, mereka jelas adalah anak-anak dari keluarga kaya. Long Yi dan 3 wanita turun dari langit, lalu memeriksa beberapa mayat ini, dan melihat bahwa dari panah es di dada mereka, semua tulang, darah, dan otot mereka benar-benar membeku, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mati. Penyihir air yang sangat kuat, Ice Arrow Magic sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar, benar-benar mengerikan. Si Bi terkesiap dengan takjub. Ice Arrow Magic hanya sihir serangan air peringkat 5, tetapi melihat situasi ini, kekuatan sihir panah es ini tidak kalah dengan sihir serangan peringkat 8. Sihir air orang ini pasti telah mencapai ranah Master Archmage. Mungkinkah itu yang dilakukan Wu Shuang? Long Yi dan Leng Yuyu secara bersamaan berkata. Orang harus tahu bahwa di Blue Waves Continent, selain dari Water Master Archmage Sui Linglong, mereka hanya bisa memikirkan Wu Shuang yang mampu melakukan hal ini. Tetapi pada saat ini, ritme detak jantung yang aneh itu telah menghilang. Jika itu benar-benar Wu Shuang, maka dia juga pasti akan meninggalkan tempat ini. Long Yi mengenali beberapa orang yang terbaring di tanah. Dia telah melihat mereka di perjamuan kekaisaran terakhir kali, tetapi dia sudah lupa siapa mereka secara spesifik, namun dia tahu bahwa mereka tidak begitu lemah, mereka ditangani dengan mudah. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sini? Long Yi bertanya dengan anggun. Penjaga toko dari 2 toko terdekat mengatakan kepadanya apa yang terjadi di sini. Tampaknya ini adalah hasil dari beberapa putra yang lalai mengambil kebebasan bersama seorang wanita. Pada saat itu, kecantikan berjilbab dengan sosok elegan mengenakan pakaian putih melewati sini, dan beberapa anak lelaki yang boros ini melangkah maju untuk mengambil kebebasan dan mencabuli dirinya. Tetapi wanita itu menyerang dengan kejam di tempat, hanya dengan lambaian tangan kecilnya. Kabut es melayang di udara dan beberapa orang ini menjadi seperti ini. Dan wanita itu juga menghilang tanpa jejak. Saat itu, para penjaga yang bertanggung jawab atas keamanan Soaring Dragon City berlari mendekat, dan Long Yi tidak mau tinggal di sini lagi. Dia agak yakin bahwa wanita dalam gaun putih itu pasti Wu Shuang,
karena orang lain tidak mungkin begitu ahli dalam sihir air. Long Yi berbalik dan berkata kepada Nangong Xiangyun, "Xiangyun, kembali ke rumah pertama dengan Sibi dan Yuyu, aku akan pergi dan mencari Wu Shuang." Nangong Xiangyun mengangguk setuju, lalu kembali ke rumah Simen bersama Sibi dan Leng Yuyu. Dan untuk Long Yi, dia segera menggunakan Great Cosmos Sieve untuk mencari Wu Shuang walaupun tahu itu tidak diragukan lagi sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami untuk mencari satu orang di Soaring Dragon City. Namun, dia dan Wu Shuang memiliki telepati aneh itu, selama Wu Shuang ada di dekatnya, dia pasti akan menyadarinya. Tidak mengenali kelelahan, Long Yi seolah-olah dia makan stimulan, terbang di sekitar langit kota naga melonjak. Tapi anehnya dia tidak merasakan detak jantung yang aneh itu. Mungkinkah Wu Shuang sudah meninggalkan Soaring Dragon City? Long Yi agak sedih di hatinya. Setelah berpikir sebentar, Long Yi menganggap bahwa mungkin Wu Shuang mungkin telah meninggalkan daerah perkotaan Soaring Dragon City. Dan karena dia telah membunuh Tuan Muda yang mulia, Soaring Dragon City pasti ditutup untuk mencari. Jadi untuk menghindari masalah, tidak mungkin baginya untuk tetap berada di dalam Soaring Dragon City. Namun, ini juga tidak pasti, karena dengan kekuatan Master Archmage-nya, ada sangat sedikit orang di seluruh benua yang bisa menghalanginya. Hanya dengan satu mantra sihir terlarang, dia bisa dengan mudah membunuh banyak orang. Seseorang seharusnya tidak melihat sisi lemah dan lembut Wu Shuang, dia bisa membunuh orang tanpa mengedipkan matanya. Pada saat itu, di dataran Huangmang, Wu Shuang menggunakan sihir peringkat 9 dunia salju dan es untuk membekukan beberapa ratus orang dari kelompok tentara angin es yang dipimpin oleh Pangeran Ketiga Kekaisaran Bulan Bangga ke patung-patung es. Long Yi tiba di kaki gunung di barat Soaring Dragon City, dan dia kecewa, pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan Wu Shuang. Tapi ketika Long Yi hendak kembali, tiba-tiba Douki dan sihir terdistorsi di udara, yang secara tak terduga mengguncang darah dan ki Long Yi. Sangat kuat, apa-apaan yang terjadi di sini? Long Yi mengutuk, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa Aotian Jue miliknya akan menembus lapisan keempat, dan sihir air, api, dan kilatnya telah mencapai ranah mage, dan kekuatan arwahnya bahkan lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa bahkan Master Archmage dan Sword Saint ranah para ahli tidak akan bisa mengalahkannya, tapi kali ini, hanya sihir dan gelombang kejut ganda hampir membuatnya muntah darah. Para pakar itu pastilah abnormal. Long Yi menggunakan ki sejati untuk menekan tekanan di dalam hatinya. Dia menduga bahwa dua ahli puncak berduel di gunung ini. Pesulap pasti sudah melampaui ranah Master Archmage dan mencapai ranah Dewa Sihir yang legendaris, dan pendekar pedang itu juga sudah melampaui ranah pedang suci dan mencapai ranah Dewa Pedang. Dewa Sihir melawan Dewa Pedang, hanya memikirkannya, dia bersemangat. Tetapi setelah gelombang kejut sihir dan Douki barusan, tidak ada gerakan, tapi dia samar-samar melihat cahaya di puncak gunung. Long Yi menduga bahwa mereka menggunakan penghalang untuk menutupi. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini, dia hanya melayang ke langit, terbang menuju sisi lain gunung. Tapi tidak lama kemudian, Long Yi melihat penghalang biru muda membungkus satu sisi puncak gunung, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas di dalam penghalang. Itu berkabut dan dia sesekali melihat ular emas menari dengan gila. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, tetapi bahkan ketika dia berada di luar penghalang, dia merasakan momentum yang mencekik. Apakah itu Wu Shuang? Jantung Long Yi berdebar, penyihir di dalamnya seharusnya adalah penyihir air, dan mungkinkah cahaya emas itu mewakili prajurit yang telah mencapai ranah Dewa Pedang? Long Yi cemas di dalam hatinya, ia merasa bahwa penyihir air di dalamnya adalah Wu Shuang, meskipun penghalang itu besar,
Tetapi bertarung dengan Dewa Pedang dalam jarak sedekat itu terlalu berbahaya, karena penyihir terlalu lemah dalam pertempuran jarak dekat. Dan tidak lama kemudian, penghalang tiba-tiba berfluktuasi dengan keras, dan tiba-tiba merasakan bahaya. Dia terbang menjauh dari tempat ini. Hong, sihir yang kuat dan Douki meledak mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah. Meskipun Long Yi telah terbang tepat waktu, tapi dia juga terkena gelombang kejut yang mengerikan ini, membuatnya terbang. Dia tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan dia menabrak batu di tengah gunung. Setelah itu, Long Yi memuntahkan 2 suap darah, dan bahkan ketika dia bernapas, dia merasakan rasa sakit yang membakar di paru-parunya. Sekarang bahkan bernapas dengan lancar adalah semacam kemewahan baginya. Untungnya, karena perlawanan Ao Tianjue, Long Yi perlahan mulai bisa bernapas dengan normal. Sekarang seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin, dan merasa seperti baru saja kembali dari gerbang neraka. Pedang dewa dan dewa sihir, mereka benar-benar eksistensi seperti dewa. Dibandingkan dengan Sword Saint dan Master Archmage, perbedaan mereka setara dengan awan dan lumpur, sama sekali tidak dari kelas yang sama. Pada saat itu, gelombang kejut dihasilkan karena Douki dan ledakan sihir berangsur-angsur hilang. Sekarang kaki pemasangan tampak seolah-olah itu adalah daerah bencana setelah 10 gempa besar. Sekarang di udara, 2 orang saling berhadapan mengambang, satu adalah seorang pria dan yang lainnya adalah seorang wanita. Pria itu penuh dengan rambut putih, dan mengenakan kain karung yang sama. Dia memiliki pedang tumpul berwarna gelap di tangannya, tetapi dia dikelilingi oleh cahaya keemasan tipis. Adapun wanita itu, dia mengenakan pakaian putih, dan juga memiliki kerudung menutupi wajahnya. Dia memegang tongkat sihir biru es, dan bahkan dari jauh, seseorang bisa merasakan darah dingin yang membekukan ki darinya. Peng-peng, 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 jantung Long Yi lagi mulai berdetak dengan irama yang aneh, kemudian menyatu menjadi satu dengan irama detak jantung wanita itu. Ini semacam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Wushuang, wushuang. Long Yi bangkit dari tanah, dan bertahan dalam kekacauan di meridiannya. Dia terbang, dengan penuh semangat meneriakkan namanya. Tapi tiba-tiba, sosok Long Yi mandek, ketika dia hanya 10 meter jauhnya dari Wushuang di langit. Seperti dari lubuk hatinya, dia merasakan dingin yang menusuk tulang. Wushuang, ini aku, Long Yi. Melihat tatapan dingin dari Wushuang, apalagi melihat Wushuang menatapnya seolah-olah orang asing, dan bahkan jijik di matanya, Long Yi tertegun. Peng, Wushuang mengangkat tongkat sihirnya dan melambaikannya. Lalu Long Yi benar-benar membeku menjadi patung es, dan sekali lagi jatuh ke tanah. Wushuang tidak melepaskan gerakan membunuh. Ketika patung es bersentuhan dengan tanah, itu hancur, tetapi bukan hanya es di sekitar tubuh Long Yi yang hancur, hatinya juga hancur. Detak jantungnya masih berdetak dalam irama yang sama dengan jantung Wushuang, tapi mengapa Long Yi merasa agak mati rasa? Wanita ini jelas Wushuang, tetapi mengapa dia tidak mengenalinya? Long Yi tidak berani percaya bahwa Wushuang akan sepenuhnya melupakannya yang praktis menyelamatkan hidupnya. Long Yi berjuang untuk berdiri, lalu dengan sedih menatap Wushuang. Dia menutupi jantungnya dengan tangannya. Setelah menunggu selama 2 tahun, apakah ini hasilnya? Peng-peng, peng-peng, Wushuang mengerutkan kening, merasakan jantungnya berdetak kencang dalam ritme yang aneh itu, yang sepertinya menyatu dengan detak jantung pria itu. Kenapa dia dengan sedih menatapnya seperti ini? Mungkinkah dia mengenalinya? Dia benar-benar tidak dapat membuat kepala atau ekor ini. Jantung Wushuang gelisah. Long Yi menggunakan kekuatan terakhirnya untuk terhuyung-huyung ke arah Wushuang. Dia tidak tahan dengan hasil seperti ini. Dia harus bertanya dengan jelas padanya. Melihat Long Yi terbang ke arahnya,
detak jantung Wu Shuang semakin cepat, dan dia membenci perasaan semacam ini. Tatapan Wu Shuang berubah dingin, lalu dia melambaikan staf sihir es biru, menembakkan es besar langsung ke ruang di antara mata Long Yi. Pria tua yang bertarung melawan Wu Shuang itu sedikit menggerakkan pedang besar itu di tangannya, berencana untuk menyelamatkan anak muda ini, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa aura wanita ini yang telah mencapai dewa sihir berfluktuasi, dan dengan seringai, dia menarik gerakannya. Ketika es itu hanya 1 inci jauhnya dari ruang di antara mata Long Yi merasakan kisah dingin es yang dipancarkan oleh titik tajam dari es ini. Orang gila. Wu Shuang mendengus dan es tiba-tiba berubah menjadi bubuk halus dan melayang turun, lalu dengan bingung menatap Long Yi sejenak, dia menghilang ke udara yang tipis. Wajah tampan Long Yi berkedut kesakitan, dan ekspresinya menjadi sangat kejam dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Ice Palace, sangat bagus, aku, Long Yi pasti akan membuat kalian semua menyesal." Long Yi menyimpulkan bahwa Istana Es telah melakukan sesuatu pada Wu Shuang, jika tidak, bagaimana dia bisa kehilangan semua ingatannya. Pada saat ini, Long Yi benar-benar kelelahan, dan dia sudah terluka setelah dampak gelombang kejut sihir dan tabrakan 2 kali lipat, apalagi, saat ini, dia marah, kecewa dan patah hati, sehingga kehilangan kesadarannya, dia jatuh-jatuh dari langit. Bab 285, Dewa Pedang Murongbo. Seluruh dunia diam dengan cahaya bulan yang suram menerangi dunia. Dan dengan angin dingin bertiup, kisah dingin es menyebar ke seluruh gunung. Sosok putih berdiri di puncak gunung yang kosong, dan pakaiannya berkibar karena angin gunung, membuat suara berkibar. Dia terutama tampak seperti orang abadi yang berada di atas dunia sekuler ini. Setelah beberapa saat, sosok putih ini menghela nafas dengan lembut, dan kesepiannya bergema di hutan gunung ini. Wu Shuang. Sungguh adalah nama yang enak didengar. Sosok putih bergumam, dan dalam benaknya, tanpa sadar mata berbintang penuh dengan kesedihan muncul kembali. Mengapa dia memanggilnya Wu Shuang? Kenapa dia menatapnya dengan mata sedih itu? Apakah dia salah mengira dia untuk orang lain? Jika Long Yi ada di sini, maka dia bisa melihat bahwa sosok putih ini adalah Wu Shuang yang telah kehilangan ingatannya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. "Nama aku Bing Ning, bukan Wu Shuang." Sosok putih itu bergumam dengan lembut lagi, lalu dengan lembut melepaskan kerudungnya, dia mengungkapkan wajah yang indah tak tertandingi. Meskipun dia tenang dan acuh tak acuh di permukaan, tetapi dalam benaknya, dia masih memikirkan pria aneh itu. Dia tidak memiliki memori keberadaannya, tetapi dia bisa merasakan hubungan telepati yang aneh antara dirinya dan dirinya sendiri, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bing Ning tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan liontin aneh yang tergantung di lehernya. Dia tidak tahu logam apa yang digunakan untuk menempa liontin ini, tetapi bagian belakangnya halus seperti batu giok, dan bagian depannya didambakan dengan matahari merah menyala yang terbit dari timur. Sejak dia terbangun dari peti mati kristal, dia memakai liontin ini di lehernya. Melihat liontin ini untuk sementara waktu, Bing Ning memegangnya erat-erat di tangannya. Dia tidak tahu apa yang diwakilkan oleh liontin ini, tetapi dia tahu bahwa liontin ini sangat penting baginya. "Mungkin aku harus kembali ke kota suci untuk melihatnya." Aku bertanya-tanya perubahan macam apa yang telah terjadi di tempat itu. Gumam Bing Ning. Dia tidak menyangka dia akan tertidur selama beberapa milenium, dan sekarang, kota asalnya kota suci telah berubah menjadi kota hilang di mata orang lain. Tetapi, bagaimanapun juga, dia ingin kembali dan memeriksanya, juga menghormati orang tuanya dan orang-orang di seluruh kota. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Mata Long Yi tertutup, tetapi telinganya mendengar suara siulan angin,
dan dia juga merasa tubuhnya jatuh dalam keadaan tanpa bobot. Tiba-tiba, tubuhnya berhenti, dan seperti membawa ayam, dia dibawa pergi. Dewa Pedang itu telah menarik pakaiannya, dan dalam sekejap, keduanya muncul di puncak gunung ini. Setelah itu, Dewa Pedang itu melempar Long Yi ke tanah, lalu mengeluarkan sebotol anggur. Gudong-gudong, ia menuangkan anggur ke dalam mulutnya, mengungkapkan ekspresi puas. Long Yi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berantakan, saat dia berbaring di tanah dengan 4 anggota tubuhnya terbuka lebar. Meskipun ki sejati dalam dantiannya perlahan-lahan menyembuhkan luka yang dideritanya di meridiannya, namun luka hatinya tetap sakit. Faktanya, dia tidak kuat sama sekali, menghadapi teman-teman dan kerabatnya yang sangat dekat, dia mungkin bahkan lebih rentan dibandingkan dengan orang biasa. Anak laki-laki, apakah kamu ingin minum? Swordgat melemparkan pot anggur ke arah Long Yi. Long Yi mengulurkan tangannya dan menangkap pot anggur. Kemudian minum beberapa suap, dia berkata, anggur yang baik, hampir sebanding dengan 100 bunga anggur dari klan elf. Begitu dia mendengar 3 kata, 100 bunga anggur, mata orang tua Dewa Pedang langsung bersinar, lalu duduk di samping Long Yi. Dia bertanya, apakah kamu pernah minum 100 bunga anggur? Omong kosong. Aku, istri tuan muda ini adalah Elf Princess. Tentu saja, aku minum 100 flowers wine seperti air. Long Yi berkata dengan bangga. Dia mengobrol begitu santai untuk menghibur hatinya. Jika dia menemukan bahwa itu adalah trik kotor Ice Palace di Wushuang kehilangan ingatannya, maka cepat atau lambat dia akan benar-benar menghancurkan istana es itu. Sangat. Sekarang, apakah kamu masih memiliki beberapa? Orang tua Dewa Pedang bertanya meneteskan air liur dengan keinginan. Jelas adalah seorang pria yang mencintai anggur sebagai hidupnya. Sepertinya ada 1 atau 2 botol, apakah kamu menginginkannya? Long Yi mengangkat alisnya dan berkata. Segera setelah mendengar Long Yi membawa ratusan bunga anggur bersamanya, lelaki tua Dewa Pedang memegang Long Yi dengan tangannya dan mengguncangnya dengan penuh kegembiraan. Ia berkata, hidup. Long Yi hampir mati karena goncangan lelaki tua ini, dan setelah akhirnya berjuang bebas dari cengkeraman iblisnya dengan susah payah, dia membentak, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu aku terluka parah? Setelah mendengar apa yang dikatakan, lelaki tua Dewa Pedang meraih tangan Long Yi, lalu menyuntikkan sedikit dobanya ke tubuh Long Yi, lalu dia tiba-tiba berseru kaget, fisikmu benar-benar aneh, kau bisa sebenarnya menyerap doki aku. Terlebih lagi, luka yang cukup serius yang barusan tak terduga hampir sembuh sepenuhnya, aneh, benar-benar aneh. Yah, jangan sentuh aku tidak seaneh itu, inilah 100 flowers wine yang kamu inginkan. Long Yi melepaskan tangan pria tua itu dan berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sebotol 100 bunga anggur dari cincin luar angkasanya. Dia menyerahkannya kepada pria tua ini. Orang tua Dewa Pedang menatap Long Yi, tetapi mempertimbangkan 100 flowers wine, dia tidak repot tentang hal itu. Kemudian membuka botol gabus, aroma anggur aneh namun elegan yang menyebar dari botol ini, dan hanya aroma ini membuatnya ngiler tanpa henti. Orang tua Dewa Pedang dengan hati-hati meminum seteguk, lalu menutup matanya. Dia membenamkannya dalam waktu yang lama, dan berkata dalam kepuasan diri, sekarang aku telah minum anggur 100 bunga ini. Aku, Murongbo, akhirnya tidak memiliki penyesalan bahkan jika aku mati. Murongbo, kamu adalah Murongbo. Mendengar pria tua ini menyebut dirinya Murongbo, Long Yi tanpa sadar berseru kaget. Murongbo adalah pedang suci Sein benua gelombang biru pertama, dan merupakan anjing teratas yang memiliki domain Doki. Long Yi tidak pernah berpikir bahwa sekarang dia sudah maju selangkah lebih maju, mencapai ranah Dewa Pedang yang ada dalam pandangan tetapi di luar jangkauan sebagian besar orang. Pernahkah kamu mendengar tentang namaku?
Sudah 40 tahun sejak aku terakhir di pusat perhatian, pada saat itu kamu masih belum lahir. Murongbo dengan anehnya berkata dan memasukkan botol 100 bunga anggur ke dalam cincin antarnya setelah minum hanya seteguk. Aku takut bahkan anak berusia 3 tahun tahu nama Murongbo, namun kamu adalah kebanggaan kekaisaran naga kekerasan kami. Sekarang setelah kamu masih hadir, semua orang dengan profesi pejuang akan menjadi gila, kata Long Yi sambil tersenyum. Meskipun dia juga terkejut, tetapi dia tidak berada pada tingkat ibadah. Warna kulit Murongbo tiba-tiba menjadi agak suram, dan dia menghela nafas. Semua ketenaran dan kekayaan bukanlah apa-apa. Sekarang, dunia tidak ada hubungannya denganku. Bahkan pendeta suci Light Church, Judith dan Karen juga tidak ada hubungannya denganmu, goda Long Yi. Dia baru saja mendengar uskup gereja cahaya Soaring Dragon City mengatakan itu. Murongbo sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tahu beberapa hal. Aku dan mereka tidak ditentukan sebelumnya oleh takdir, semua perasaan syukur atau dendam telah lenyap seperti asap dan tersebar seperti awan 40 tahun yang lalu. Tetapi dikatakan bahwa mereka masih belum melupakanmu, apalagi sampai sekarang, keduanya masih belum menikah. Long Yi tersenyum dan berkata. Murongbo menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya. Ia memarahi bercanda, kamu anak yang bau, mengapa kamu membuat keributan tentang masalah orang tua ini? Berbicara dengan cepat, apakah kamu tahu gadis kecil yang telah mencapai ranah dewa sihir? Ketika orang tua dewa pedang ini menyebut Wu Shuang, suasana hati Long Yi kembali meredup. Dia menarik rumput dan menggigitnya. Dia berbaring, dan kemudian memandangi bulan perak di langit. Dia berkata, aku kenal dia, hanya sekarang dia sepertinya sudah melupakanku. Amnesia. Nah, itu agak merepotkan, gadis itu tidak sederhana. Murongbo menghela nafas. Di antara kalian berdua, siapa sebenarnya yang lebih kuat? Long Yi agak penasaran bertanya. Jika dia benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya, maka dia bisa membunuhku, tapi aku hanya bisa melukainya, jadi dalam kekuatan keseluruhan, dia agak lebih kuat daripada aku, kata Murongbo. Dia berbicara terus terang, benar-benar seorang ahli yang telah mematahkan dirinya dari ketenaran dan kekayaan. Jujur berbicara, Long Yi merasa bahagia untuk Wu Shuang di dalam hatinya. Dia tidak menyangka dia benar-benar mencapai alam dewa sihir hanya setelah periode singkat 2 tahun. Gadis kecil itu tidak hanya mencapai alam dewa sihir dengan sihir air, sihir ruangnya juga tidak lemah. Kurasa dia tidak tertandingi di dunia ini. Murongbo bergumam. Meskipun dia tak tertandingi, dia adalah aku, wanita Long Yi. Long Yi berkata dengan percaya diri. Meskipun pukulan yang diterimanya karena Wu Shuang tidak mengingatnya tidak ringan, tetapi akankah dia, Long Yi dengan mudah mengakui kekalahan? Jika seorang wanita menjadi wanita untuk 1 hari, maka dia adalah wanita untuk seumur hidup, tidak peduli apa yang terjadi, poin ini tidak akan berubah. Murongbo tertawa dan berkata, melihatmu, sepertinya kamu tipe yang cukup romantis, anak keluarga manakah kamu? Alasan mengapa Murongbo bertanya ini adalah karena dia merasakan semacam aura mulia dari Long Yi. Ini benar-benar bukan temperamen yang dimiliki orang kebanyakan. Klan Simen Kekaisaran Naga Kekerasan. Long Yi menjawab, Klan Simen. Kamu adalah Simennu, anak lelaki yang lemah itu. Tidak heran kamu benar-benar memiliki cerminan Simen Kuang. Murongbo menaksir Long Yi sebentar dan tertawa. Long Yi tidak bisa berkata-kata. Simennu hanyalah seorang anak yang lemah di matanya, tetapi yang disebut Simen Kuang tampaknya adalah kakeknya, ayah Simennu. Apakah kamu kenal kakekku? Lalu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Long Yi bertanya. Tentu saja aku kenal dia, pada tahun-tahun itu,
Kakekmu juga memanggilku kakak, tapi aku tidak yakin di mana dia sekarang. Murongbo menggelengkan kepalanya dan berkata. Matanya menunjukkan tampilan yang mengenang. Mendengar Murongbo, Long Yi agak kecewa, dan kemudian tiba-tiba bertanya, orang tua, lalu apakah kamu tahu seorang pedang suci wanita yang sangat dekat dengan kakek aku? Pedang perempuan Sein. Pada hari-hari itu, benar-benar ada beberapa pedang wanita yang guru putus asa terjerat dengan kakekmu, sedangkan untuk pedang suci wanita, tidak ada. Kata Murongbo. Long Yi memutar matanya, orang tua ini melakukan ini dengan sengaja. Long Yi tidak percaya bahwa orang tua ini tidak mengerti maknanya. Long Yi menggambarkan penampilan pedang suci wanita itu, dan bertanya apakah dia memiliki kesan seperti itu atau tidak. Murongbo menggelengkan kepalanya, sudah begitu lama, jadi bagaimana dia bisa mengingat begitu banyak hal? Oh, itu benar, dia memberiku kalung di mana Spinning Ice Wall Magic disegel. Long Yi mengeluarkan kalung itu dan menunjukkannya kepada Murongbo. Sihir tembok es yang berputar. Apakah kamu yakin? Kulit Murongbo berubah, lalu meraih kalung yang tergantung di leher Long Yi. Ia dengan hati-hati melihat. Tentu saja aku yakin, pada saat itu ketika aku menggunakan lighting magic untuk membombardirnya, aku hampir mati karena dia mencerminkan seranganku dengan sihir pertahanan level divine. Kata Long Yi dengan rasa takut yang tersisa. Jika tubuhnya tidak secara naluriah menyerap kilat, maka ia mungkin sudah mati sejak lama. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka mungkinkah itu dia? Ekspresi Murongbo berfluktuasi ketika dia bergumam. Bersambung.